Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini ya, menjelang di akhir tahun, menjelang awal tahun, mudah-mudahan kita sebagai makhluk Tuhan menjadi makhluk yang hidupnya bermanfaat ya, karena khairun nasi li anfa'uhum linnas. Jadi sebagai baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka yang cukup banyak diburu, yang cukup banyak dicari oleh orang, karena dapur pusaka ini cukup langka, cukup susah dicari ya. Dan dapur pusaka ini melambangkan kejayaan, melambangkan kesuksesan, melambangkan keberlimpahan harta, melambangkan kedikjayaan pula, melambangkan pengayoman juga. Jadi dapur keris ini dulu lebih banyak dipakai oleh golongan-golongan kaum bangsawan, bahkan lebih spesifik lagi hanya golongan para raja dan para pangeran saja yang boleh memilikinya dapurnya. Tentunya kalau bicara dapur-dapur seperti itu adalah dapur khusus. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar itu adalah juga dapur keris yang bisa dibawa kemana-mana buat teman jalan. Artinya lebih diambil untuk sisi tuahnya saja, karena secara fisik, secara bentuk itu kecil. Dan kalau bicara tentang kerisnya kecil, berarti itu adalah jimatan. Ya, jimatan ini banyak dicari oleh orang, terutama untuk orang-orang yang mengambil sisi tuahnya. Karena kita ketahui ya, pusaka atau tosan aji di Indonesia pecintanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang suka dengan tuah atau angsarnya, yaitu yang suka dengan isoterinya. Kemudian yang kedua, orang yang suka dengan sisi esotori, sisi luar atau antikanya saja. Yang ketiga, suka dengan dua-duanya, suka isoteri maupun esoterinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pusaka atau tosan aji, yang membedakan dengan senjata-senjata yang lain adalah di sisi isoteri. Jadi kita tidak bisa lepas dari isoteri, karena itu menjadi ciri khas, ciri mati dari tosan aji, yaitu dengan didoakan. Makanya kalau orang luar bilang pusaka Nusantara itu mempunyai ruh, artinya ada doa-doa khusus tersendiri yang mempunyai efek, dampak yang bisa dirasakan oleh sang pemiliknya. Yang dulunya dianya penakut, dia jadi pemberani. Yang dulunya dia mencari rezeki susah, sekarang dipermudah. Yang dulunya tidak susah mencari jodoh, digampangkan dalam mencari jodoh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
Bila pusakanya apa? Jangan kelamaan masuk. Oke. Kita ambil bila pusakanya. Bila pusakanya cukup pendek, sahabat pusaka Jawa. Ya. Warongkonya ini adalah warongko sandang walikat dengan warna hitam, lebih mistis lagi warna hitam. Oke. Lebih wingit lagi. Kita buka bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jauhan kelihatan tidak? Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita hitung dulu looknya. Ini pamor sahabat pusaka Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Look 13. Kemudian di bagian bawah ini ada stilasi atau bentuk gambaran seekor naga atau ular. Ya, tapi naga ini hanya kepalanya saja, tidak ada ekornya. Ini ikunya dapur naga apa? Ini ikunya dapur, orang bilang dapur Nogotopo, atau ada yang bilang juga naga siluman. Ya, naga yang sedang bertapa. Karena ada kisah juga naga yang bertapa pasti mempunyai tujuan. Tidak cuma naga, manusia saja jika ingin mempunyai hajat yang sangat penting, yang ingin cepat dikabulkan, dia harus bertapa, bertafakur, beribadah secara khusus, fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hajatnya. Seperti itu. Ya, wirid sing akeh ditemeni sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa dan hajat kita. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ketahui naga itu adalah hewan yang cukup digemari oleh banyak orang, karena naga tadi melambangkan kejayaan. Naga melambangkan keberlimpahan harta. Naga melambangkan kekuasaan. Naga melambangkan tahta. Naga juga melambangkan pengayoman. Ya, kita ketahui naga yang ada dua di dunia ini, naga Eropa dan naga Asia. Tapi yang akan saya babar adalah naga Asia. Naga-naga seperti di negeri Tiongkok dan di Nusantara ini kiblatnya kepada naga Asia. Ya, yang berbentuk ular begitu. Ada kumisnya. Nah, kalau naga Eropa bentuknya seperti dinosaurus, kakinya 4, lehernya panjang, ada sayapnya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau bicara naga, kita sangat erat sekali dengan kultur budaya Nusantara. Ya, apalagi ini menjelang 1 Suro, sahabat pusaka Jawa ya. Menjelang 1 Suro, pastinya teman-teman tosan aji yang mempunyai banyak tosan aji pasti jamasan pusaka, jamasi pusakanya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi pastinya meruat. Nah, nanti kalau saya tidak lupa, mungkin nanti saya akan kasih sedikit trik atau sedikit haliah untuk 1 Suro, kalau tidak lupa ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi dapur keris naga ini melambangkan segalanya, multi. Dan dulu dapur keris naga ini hanya boleh dimiliki oleh kaum bangsawan saja, para raja dan para pangeran saja. Untuk strata sosialnya yang lainnya tidak boleh. Kayak gitu. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, naga sering dikaitkan juga dengan para penguasa satu wilayah. Seperti halnya untuk wilayah Laut Selatan sendiri kan erat kaitannya dengan naga. Ya, karena pantai selatan, Ratu Selatan, Ratu Pantai Kidul dan lain sebagainya namanya lah, whatever itu. Ya, dengan naganya. Blorong juga naga seperti itu ya, ataupun ada di Bali juga ada naga taksaka, ada naga besuki seperti itu ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi naga itu melambangkan kesuksesan komplit. Naga melambangkan perlindungan yang kuat karena sosoknya ular yang besar, bisa melindungi, bisa mengayomi seperti itu. Nah,
Jadi besar harapan dari sang empu ketika membuat dapur naga itu agar orang itu bisa mempunyai perlindungan yang besar. Ya, ngayomi, punya tahta, punya kekuasaan, ya punya kejayaan, komplit pokoknya. Punya kewibawaan yang besar, itu dapur naga. Oke. Sekarang kita bahas tentang panjang bilahnya, panjang bilahnya. Panjang bilahnya 11 cm. Cukup ya. Artinya cukup ramping dan kecil, dibawa ke saku pun gampang. 11 cm. Kemudian pucukan bilahnya ini ngudup gambir. Ya. Kemudian untuk gonjonya ini iras. Gonjonya iras artinya gonjonya itu menyatu dengan bilah, cuman dikasih garis aja di pembatas sebagai ini gonjo. Oke. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat pamornya. Pamornya juga ini adalah cukup unik, yaitu pamornya di kanan kiri mempunyai sisi di look ini lurus, garis lurus ke atas. Ini adalah pamor wengkon atau orang bilang frame atau tepen. Ya. Ini adalah pamor wengkon. Di dalam pamor wengkon ini apakah ada pamornya, Mas Oo? Saya kira ini kalau kita lihat sebentar ya. Ini tidak ada, sahabat pusaka. Kalaupun yang di dalam ini adalah besi. Jadi ini adalah pamor wengkon. Wengkon saja. Pamor wengkon saja itu susah keberadaannya. Kalau wengkon isen banyak, sahabat pusaka Jawa ya. Jadi pamor wengkon mempunyai tuah atau angsar lebih pada keberlindungan. Baik perlindungan dari bangsa manusia maupun dari tetangga sebelah. Pamor wengkon juga melambangkan agar kita terlindungi dari hawa nafsu kita, doa-doa kita dari Sang Empu, agar kita tidak, maaf nih, boros, tidak main perempuan, tidak main judi. Jadi lambang dari pamor wengkon itu memang dikhususkan untuk perlindungan baik dari kejahatan dari luar maupun kejahatan dari diri kita sendiri. Kejahatan dari diri kita sendiri tadi, hawa nafsu kita, bisa dikontrol. Untuk hal-hal yang negatif, untuk hal yang positif, silahkan, nggak apa-apa. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, hidup di dunia ini tidak cuma musuh dari luar saja, musuh dari dalam. Yang paling menghancurkan adalah dari dalam. Besi kalahnya dengan karat, artinya berarti kan kalahnya di diri kita sendiri. Manusia kalahnya di hawa nafsu dan pikiran. Ketika kita terbawa pikiran dan hawa nafsu kita akan hancur. Seperti itu, sahabat pusaka Jawa. Jadi pamor wengkon ini tergolong pamor yang khusus. Secara pembuatannya pun agak susah. Ya. Secara pembuatannya agak susah pamor wengkon. Keberadaannya pun cukup langka, jarang. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor wengkon ada dua. Ada wengkon yang melumah dan ada wengkon yang miring. Pamor wengkon yang melumah biasanya listnya itu tidak beraturan. Kalau ini tergolong pamor wengkon yang miring, garis lurus. Ya, cukup istimewa. Karena agak susah cari itu. Sekarang kita bahas juga tentang looknya, look 13. Look 13 adalah look paling tinggi pada pakem keris. Kalaupun ada look di atas 13 itu namanya pamor look yang kalawijan atau di luar pakem. Nen menung saya khawarikul ada. Nyeleneh. Kalau ada look di atas 13. Look paling tinggi pada bilah keris di pakem, di buku pakem adalah look 13. Look 13 melambangkan agar kita menjadi orang yang bijaksana dan juga menjadi stabil. Baik itu emosinya, baik itu status sosialnya. Yang menjadi kaya ya kaya flat gitu lah, tidak turun. Yang mencapai pupuk pimpinan ya lama menjabatnya sampai turun tanpa adanya permasalahan. Artinya meninggalkan sisi yang baik, ya.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Luke 13 banyak dicari oleh orang karena tua atau angsarnya tadi. Agar kita stabil, ya, dari pola pikir, tindakan, dan juga status sosial menjadi orang yang bijaksana. Dan juga siapa orangnya sih yang pengen stabil baik secara kekayaan maupun jabatan? Nah ini, Luke 13 perlu Anda koleksi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ya, ini besinya hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Hitam kebiruan ini adalah besi karangkijang. Besi karangkijang adalah panditonya besi. Besi karangkijang tua atau angsanya dingin dan juga ampuh. Artinya ada dingin di sini adalah tidak panas di orang. Jadi yang megangnya adem. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris naga topo atau naga siluman ini adalah agar orang itu mempunyai perlindungan yang besar, karena dengan pamor tepeng atau mongkon miring ini dengan garis yang lurus, itu orang itu terlindungi dari bahaya luar baik dari manusia maupun dari bangsa tetangga sebelah. Karena manusia baik fisik, secara fisikly kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi. Kemudian dari bangsa yang halus, disantet, ditenung, Allah kasih keselamatan. Ya. Walaupun itu adalah juga ulah dari manusia juga, ya kan, yang menyuruh ataupun tidak dari manusia. Ataupun ketika kita berjalan pada satu tempat yang angker, kemudian tetangga sebelah merasa tersinggung, kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan perlindungan. Ya, seperti itu. Jadi kita ketika dia mau menyerang kita, energi negatif mau mempengaruhi kita, kita diberikan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Terutama hawa nafsu menghambur-hamburkan uang, terutama hawa nafsu untuk yang lain-lainnya yang ke arah negatif. Kita didoakan oleh Sang Pu agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Dan orang yang memiliki keris dapur naga siluman Luke 13 ini agar dia menjadi orang yang mempunyai jelas kebijaksanaan. Ketika orang itu mempunyai tahta, kekayaan, kejayaan, pasti tidak lepas dari sifat sombong. Nah, di Luke 13 ini agar kita menjadi orang yang bijaksana, stabil emosinya, stabil pola pikir dan tindakannya, dan juga dia stabil status sosialnya. Jadi tidak adik-gunung, tidak sombong, tidak sok-sokan ketika dia menjadi orang yang hebat ataupun orang yang kaya. Gitu. Kalau dilihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa ini, kalau kita lihat dari stylenya, dari gayanya, dan dari besi serta pamornya, ini stylenya adalah style dari Madiun. Ya, kita ketahui Madiun banyak menciptakan pusaka-pusaka ampuh. Madiun juga Anda bisa pelajari tentang sejarah Madiun, di mana di situ banyak tokoh-tokoh sakti. Madiun adalah daerah yang susah ditaklukkan, banyak wong sakti nih. Pokoknya Madiun kumpulnya banyak orang hebat di situ. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang naganya, naga siluman atau naga topo. Ya, itu hendaknya kita itu ketika mempunyai sebuah keinginan yang besar, kita lebih banyak yang diutamakan adalah dengan berdoa terlebih dahulu. Itikaf, tafakur, semedi, meditasi, mengheningkan cipta, minta petunjuk kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Pusaka Jawa, agar kita ketika melangkah, ketika berpikir itu sejalan dan akhirnya cepat tercapai. Ya, jadi di sini naga siluman itu lebih kita makna filosofinya agar kita walaupun sudah menjadi orang yang besar, kita juga jangan lupa untuk lebih sering olah batin, lebih sering berhubungan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, meditasi, entah Anda dengan cara bermeditasi, mengheningkan cipta, beribadah, wiridan, sholat ataupun yang lainnya. Ya,
minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah keris dapur naga ini cocok dipakai siapa? Cocok dipakai untuk orang yang mempunyai hajat yang besar, cocok dipakai orang yang ingin mencapai cita-cita yang tinggi, mendapatkan perlindungan, kewibawaan yang besar, komplit ini. Ya, ini dipegang nut-nutan, dipegang cenut-cenut, telapak tangan saya cenut-cenut ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ladang ibadah kepada saya. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk akan mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kemudian juga yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di dapur di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada buat PR, jika ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.